Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sedang berada di lingkungan rumah Kang Sali Iskandar. Di sini saya sedang bersama dengan beliau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Argi Miftul Akbar. Di sini saya selaku mahasiswa Universitas Sari Al Aitam Bandung semester 8. Saya akan mencoba mewawancarai atau ngobrol santai lah dengan Kang Sali Iskandar, atau saya suka menyebut Bapak gitu ya, dengan Bapak Sali Iskandar. Di sini Bapak sebelumnya kemarin saya pernah sempat mendengar gitu ya, karena dari beberapa grup WA ataupun media sosial lainnya, bahwa Bapak Sali itu ingin membangun khususnya di lingkungan Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu gitu ya. Dari mulai kampung halaman sendiri yaitu Kampung Cipendei, lanjut ke daerahan desa itu sendiri. Nah itu kalau menurut saya nih kan, Bapak itu kan sudah di Bandung atau sudah merantau ke Bandung itu cukup lama. Nah, motivasi Bapak ingin membangun daerah sendiri itu gimana? Karena memang dari lembur gitu ya, banyak yang ke kota tapi nggak ada yang seperti itu gitu. Motivasinya apa gitu, Pak? Ya, jadi motivasinya sederhana. Saya adalah orang Cikarang. Tahun 76 itu meninggalkan Cikarang saat kelas 5. Kemudian ngumara aprak-aprakan ke Cisewu selama 4 tahun. SD Cisewu 1, saya lulus di situ. Kemudian SMP Cisewu Pilia Bungbulang kalau dulu. Kemudian merantau ke Garut 3 tahun ke SPG, kemudian merantau ke Bandung 4 tahun ke Universitas Pajajaran, kemudian belajar bekerja, dan sekarang saya mencoba untuk beraktivitas, mempunyai beberapa yayasan dan beberapa kegiatan usaha. Intinya motivasinya saya sadar bahwa 50 tahun lebih saya meninggalkan Cikarang. Cikarang itu adalah tempat kelahiran saya sendiri. Betul. Orang boleh sukses dimanapun, tapi akan kembali sejauh-jauhnya kumbang berlabuh, kembali lagi, kan begitu. Saya juga sadar. Artinya saya menyadari setelah hidup, merenung, segala macam, oh sudah saatnya saya ingin kembali. Yang pertama kali saya adalah membenahi kampung sendiri. Sekarang saya benahi Cipendei itu menjadi salah satu kawasan wisata sawah, kan di situ. Ya, betul. Ada sebuah saung Intan Asali dinamai. Di situ orang bisa berkiprah, menikmati tentang sawah, bisa barakecrakan, kemudian juga bisa bercengkrama, kemudian air mengalir, kemudian situasi juga bersih. Nah situ. Nah jadi itu yang menjadi motivasi. Bahkan sekarang saya dengan Pak RT sekarang itu kemarin, ayo Pak RT, kita bikin dari mulai Cisasak sampai Cipendei, kita bikin jalan yang bagus, kiri kanannya kita tanami. Saya bawa pohon dari sini, dan hari ini dan sudah mulai Pak RT bergerak di situ. Nah setelah itu saya mencoba, karena saya lulusan SD Cikarang, kemudian beberapa tempo hari saya bicara dengan kepala sekolah Pak Iwan. Pak Iwan, gimana situasi sekolah? Begini Kang, ini ada ngebul, banyak tanah. Kalau anak-anak bermain, saya berpikir bagaimana kalau saya infak sodako masalah paving block. Alhamdulillah sekarang paving blocknya selesai. Kemudian gimana WC-nya? Ternyata WC-nya kurang begitu baik. Kemudian saya renovasi, ada 3 WC di situ. Setelah itu saya coba merenovasi musola, dan kemudian juga membeli pompa air supaya air, dan alhamdulillah. Nah mananya itu apa? Ini adalah panggilan jiwa. Jadi panggilan jiwa itu bukan karena punya uang, Kang Argi. Saya tidak punya uang banyak, tapi ada niat gitu. Jadi kalau segala sesuatu niat, insya Allah. Nah seperti itu. Jadi itulah yang menjadi pemikiran saya latar belakang. Dan sekarang saya ini sekarang sudah minta izin ke Pak Kades, ke Pak Ketua BPD, kepada Pak LPM, kemudian ke Pak Camat. Bahkan saya komunikasi dengan Pak Bupati Garut, ingin merenovasi mengenai
lapangan di depan Desa Cikarang yang dinamai nanti Taman Desa Cikarang. Sudah mulai sekarang. Ya. Saya ngerjakan wajan dipimpin orang sebagai kakak, ditambah kumang, alo, dan semua kerja. Kenapa pekerjaannya diserahkan ke mereka? Karena saya berpikir mereka akan lebih daya ikatannya. Betul. Meskipun saya tidak punya uang, kadang-kala dibayar, kadang-kala tidak, tapi mereka bekerja. Kemudian barangnya sendiri itu adalah dari Pak Atrok. Betul. Kadang-kala saya pinjam, kadang-kala cash. Yang penting itu saya mencoba. Sekarang ini sudah alhamdulillah sudah mulai diratakan, sudah tiang-tiang pagar sudah dimulai, hebel sudah mulai ditata rapi. Ya. Itulah Kang Adi, motivasinya itu sederhana aja lah. Kita tuh akan meninggal, kemudian kita juga akan kembali ke desa, gitu intinya. Baik Bapak, itu mungkin latar belakang gitu ya, kenapa Bapak Sali itu pengen membangun desanya sendiri gitu ya. Yang selanjutnya nih Pak, pertanyaan, kan di dalam kita berbuat kebaikan nih contohnya, berbuat kebaikan, membangun atau apa, pasti ada yang namanya hambatan nih Pak. Hambatannya entah itu dari ekonomi, perizinan atau lain sebagainya. Nah itu Bapak menanggapinya bagaimana itu Pak? Cukup simpel. Kalau kita berbuat baik, mau cerita apa, ngomong apa, silakan aja dia sendiri. Saya tidak menggunakan uang APBD. Uangnya juga tidak dianggarkan begitu banyak, seadanya aja. Kalau mampu segitu saya laksanakan, kalau enggak berhenti gitu. Jadi kita tuh enjoy saja, tidak usah mengatakan kata orang apakah saya nanti itu akan dapat pujian, dapat hinaan, enggak apalah. Seperti saya, halnya kan saya dapat wakaf dari orang lain, saya nggak pernah berpikir. Yang mau wakafannya juga tidak pakai plang, tidak pakai, enggak. Ini juga di Cikarang itu, saya itu ingin Kang Adi menambahkan bahwa nanti itu di lapangan itu akan dibikin seperti ini, bulatan-bulatan seperti ini. Jadi taman seperti ini kan di depan rumah saya sendiri. Nah, dibikin bulatan ini. Kemudian di pinggirnya itu adalah pepohonan. Terus lampu bulatan seperti ini. Saya sudah siapkan 12 titik lampu. Jadi Cikarang itu kalau Allah menghendaki itu nanti Cikarang Hurung, Cikarang Herang. Kalau malam Kamis itu luar biasa. Tapi saya titip kalau taman itu selesai, jangan disalahgunakan, merokok sembarangan, buang sampah sembarangan, dipakai judi, dipakai perbuatan yang negatif, jangan. Ini adalah untuk masyarakat bermain, masyarakat untuk bercengkerama, ngobrol lah yang ringan-ringan gitu, makan segala macam itu. Jadi memang ini diperuntukkan bukan untuk saya mungkin tidak jarang pulang kan, jarang menikmati. Saya nggak usah lah saya menikmati hal-hal yang harus saya lakukan, saya harus nggak usah. Bahkan saya itu kemarin ada Pak Pepen ke Bandung sama Kang Atrok, saya sampaikan ke Pak Pepen bagaimana kalau kita membuat kota kecil lah dari Pasuruan sampai sampai Cisasak. Kita itu benahi saluran airnya dengan Pak Kades, PMP BPD, kemudian kita tanami kiri kanannya itu pepohonan. Jadi sebuah kota bagus begitu. Karena yang saya lihat itu ada saluran air yang belum diselesaikan. Kita gotong royong kok. Jangan selalu setiap pekerjaan itu harus selalu diburuhan, selalu uang, nggak usah juga begitu. Kita gotong royong. Saya katakan kepada teman-teman, oke, yang mau ngomentari taman ini tapi ada sumbangannya gitu. Kalau ngomentari gampang kok, ini bagus, ini jelek, gampang. Tapi sejauh mana Kang Argi aja orang sana sejauh mana? Yang lain juga orang sana, kiprahnya apa gitu. Yang penting itu sekarang bagaimana menyelesaikan taman ini baik. Yang bagaimana supaya ini nanti saya lebaran ke sana itu sudah bagus gitu. Betul, Pak. Saya ingin taman ini diresmikan oleh Pak Bupati. Saya akan kontak langsung kepada beliau. Kebetulan sama-sama di organisasi awalnya. Nah, saya akan komunikasi dengan beliau supaya meresmikan itu, dan sambil saya ngolo jalan gitu kan. Jalan ini kan nggak mungkin oleh masyarakat. Betul. Saya sudah sampaikan bahwa jalan ke Cikarang ini Kang Argi itu kurang lebih 8 kilo. 8 kilo ini berat. Kalau 1 kilo 1 mil 8 mil. Tapi saya ingin bukan hanya Cikarang tapi ke Cimahi sampai ke Caringin ke sana.
Jadi kita menyambungkan jalur ekonomi dari Jalan Ngolecer, kemudian ke mana Sampora, betul. Panyisihan sampai ke Cimahi gitu. Betul. Jadi kita itu kalau mau ke Rancabuaya, Kang Argi, tidak usah melalui Pamalayan dulu ke sana, Cimanggu, kemudian Caringin, Sukarame, kemudian Rancabuaya. Kita pegat titik koordinatnya dari Cicurug, Cigareng, kemudian Ciaripan, Cikananga, kemudian Cisariu, kemudian Cijolang, betul. Gunung Tumpeng, Pasuruan, dan nyampe ke sana. Kita betul, coba. betul. Itu kurang lebih kalau saya hitung 30 kilo atau 20 kilo, 20 miliar, 30 miliar. Pemerintah punya, kalau rakyat nggak punya. Jadi kita gimana caranya supaya membantu pemerintah, mengajak pemerintah, yuk kita merdeka sudah lama kok, bukan sekarang. Berapa tahun merdeka, tapi sekarang belum menikmati. Jadi motivasi saya itu tadi kembali itu yang inginkan. Saya sekali lagi mohon izin tidak mau dipuji, tidak usah kesali nyebut bagus jelek, nggak usah lah, yang penting manfaat. Tidak, yang saya rasakan sekarang, kemarin saya ketemu dengan salah seorang guru di SD Negeri Cikarang, kumaha ibu peping blokna WC-na, aduh karaos Kang Sali, air nama bersih. Itu kan SD di kampung tapi bersih. Betul. Coba lihat SD ini kan ada videonya, itu bersih, ada tanaman. Nah, taman ini pun akan seperti itu perkiraan saya. Tapi yang penting itu adalah Kang Argi, mungkin bukan orang Cikarang, semua rakyat Indonesia itu ada merubah sikap mindset. Kalau kata KDM itu membuat gedung tuh gampang, jalan gampang, tapi yang paling itu merubah mindset, merubah pola pikir. Betul. Tidak ingin selalu minta-minta, tidak ingin selalu mengeluh, tapi berjuang, berkreasi, berkreatif, dan selalu menghargai karya orang gitu. Tidak selalu karya orang tuh diomelin, diomongin, dijelek-jelek, nggak usah. Kita tuh berbuat apa kepada Cikarang gitu. Maka saya memohon kepada teman-teman, banyak loh yang lebih sukses dari saya, orang Cikarang yang ada di Garut, di Bandung, di Jakarta, di luar negeri banyak. Tapi yuk kepedulian ini kita satukan. Nggak mungkin oleh hanya seorang gitu. Nanti di bidang apa? Saya ingin sekarang ini gerakan penghijauan itu kurang lebih 3.000 tangkal ya, pohon pengeras. Silakan nanti kita atur. Kita gimana dari mulai Pasenggerahan, sekali lagi sampai ke Cigenut, kemudian juga ke Cisasak, kemudian juga sampai situ aja, sampai sekolah di situ kita perbaiki. Itu kan kota tuh, lapangannya itu gimana gitu, apakah nanti ada yang nyumbang seperti untuk taman, lapangan tuh dibikin, dipagar segala macam, lapangan sepak bola. Betul. Itu kan jadi sesuatu kota. Jadi Cikarang itu kota, pinggir-pinggirnya ada PJU, aduh indah tuh. Saya hanya mendambakan aja. Tapi kalau sendiri nggak kuat, nggak kuat. Tapi harus kerjasama, terutama ya harus Pak Kades, BPD dan LPM mampu menggerakkan masyarakat. Masyarakat tidak hanya harus diburuhan, ada toleransi gotong royong. Saya coba sekarang satu KRT-an saya bina, karena nanti itu di depan Wajan saya akan bikin sumur bor 60 meter ke bawah. Itu akan dinikmati air itu oleh masyarakat, oleh kakak-kakak saya. Dan saya kebagian kan ke bawah. Jadi saya udah berpikir, waduh, memang cukup biaya, tapi ya namanya juga berjuang, ya kita harus mau gitu berkorban. Bapak. Baik, itu mungkin sebuah tanggapan ketika berbuat kebaikan itu harus tetap berbuat kebaikan gitu, walaupun dengan berbagai rintangan dan apapun itu jangan selalu dipikirkan gitu. Dan yang terakhir nih Pak, pasti nih Bapak mempunyai harapan ketika Bapak sudah mempelopori membangun desa itu sendiri, untuk kedepannya itu pengennya bagaimana gitu? Ya harapan saya rakyat Cikarang itu tinggal di desa tapi pendapatan kota gitu. Artinya itu dia melek IT, melek produksi gitu. Kalau saya perkirakan jalan selesai, kita tanam tanaman, kita jual gitu. Dan juga berpikir, punya pemikiran masa depan yang positif. Jangan gengsian, jangan
eraan tapi punya profesional gitu. Ya tukang aduk profesional, tukang aduk, tukang bajigur profesional, tukang martabak semua gitu. Ya. Jadi kesejahteraan intinya itu bagaimana masalah sejahtera, yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga lingkungan. Leuweung ulah dituaran, cai sirah cai ulah diganggu, jalan kudu bersih disapukeun, nyimpen suntah ulah sembarangan. Itu harapan peradaban kan. Ya, betul. Kita tidak mungkin membuat dunia lagi hanya Allah yang kuasa, yang kuat, tapi kita boleh memelihara kan. Betul. Jangan sampai hutan itu digunulan, ulah sampai itu segala macam disemprot. Biasakan kalau ada rumput itu jangan disemprot, tapi diperbaiki, karena disemprot itu sebetulnya merusak Kang Argi. Cacing, paeh, sireum, modar, segala macam, kasihan gitu kan. Betul. Jukut itu memang kita itu bukan untuk dipenuhi, tapi dipelihara. Siapa yang membuat? Allah yang bisa menciptakan jukut, nggak bisa. Tapi kalau dengan pestisidanan itu juga tetap dikurangi gitu. Di harapan saya ini adalah sebagai pemicunya, pemantiknya gitu. Yang penting itu adalah masyarakat sendiri. Saya kan orang Bandung, orang Cikarang yang hidup di Bandung, nggak mungkin setiap hari ke sana. Saya 2 tahun sekali pulang juga, alhamdulillah. Tapi saya ingin mendorong dari kejauhan. Bahkan saya berharap kepada orang-orang Cikarang atau orang mana di kampung manapun, ayo kembali ke desa. Cekolot mah pulang kampung lah. Pulang kandang, mulisilah ngangon doma mah baheula urang. Pulang kandang, doma geus balik ka kandang encan. Nah, kita kan pulang nih dari ngumbara ke luar, ya pulang kandang, pulang kampung. Ya pulang kampungnya jangan menyusahkan orang kampung. Minimal ide lah. Minimal berbuat sesuatu, jangan malah mencaci maki orang kampung, menyelekan orang kampung, orang desa, ngapain gitu. Atau kita datang ke sana cuma gagah-gagahan memperlihatkan harta benda, ngapain gitu. Tapi saya ingin berbuat meskipun kecil, ayo bareng. Saling nggak mungkin bisa sendiri, bohong, ngomong kosong, harus berbuat. Nah, saya pematiknya sekarang, ayo mungkin yang lain berbuat apa. Saya itu melihat di sana pasar kan. Dulu waktu saya masih kecil ada pasar Kemis. Nah, sekarang ini perlu direnovasi. Mungkin ada investor ke sana, bagaimana cara pembagian, atau memang pemerintah yang membantu pasar. Ini pasar itu peradaban sebenarnya. Jadi pasar itu jangan kotor, jangan bau, itu peradaban. Orang ngumpul di mana di pasar dulu saya baru kelas 1 masih ingat dicukur tuh. Dicukur itu pakai gempol bola di pasar kan. Pasar betul. Akhirnya mah aya baby shop, baheula mah ku gunting dikedik ke cengir gitu. Ada halaman kan. Nah, itu kan indah gitu. Di hadapan tak caringin baheula mah kita pelak ini caringin deh supaya indah Cikarang itu gimana gitu. Saya ingin mengembalikan masa lalu ke dan sekarang itu kekuatan di mana? Kekuatan desa kok, kekuatannya LKMD, LPM, Pak Camat. Saling nggak punya kewenangan apa-apa, saya hanya memicu aja, mengajak saja gitu. Mungkin orang tadi kembali setuju atau tidak, mah enggak, silahkan, yang penting kontribusi. Yang saya inginkan itu jangan orang lain berbuat dicaci maki, jangan lain orang tidak berbuat tidak dicaci maki, biasa aja kok. Kalau bisa ya nyumbang, kalau bisa ini. Saya memang untuk taman ini sementara ini tidak meminta dulu kepada teman-teman, ingin dari keluarga almarhum Bapak Dahri Maemo itu diwakafkan, itu atas nama Bapak Dahri dan Maemo. Wajar saya kan, mewakafkan untuk orang tua saya sendiri. Anak-anaknya di sini, kakak-kakak saya, anak-anak saya, ada yang anak saya jadi rektor, jadi ketua yayasan, masa dia tidak nyumbang gitu kan. Jadi wajan di sana juga, masa dia bekerja seenaknya saja. Dia bekerja jam 7 sudah mulai kok, jam 4 berhenti. Itu kan sesuatu yang keluar itu apa tuh, mental gitu, mental pejuang untuk ingin selesai gitu. Saya katakan kalau ada orang yang mengatakan ini itu nggak usah lah, nggak usah ada persoalan, nanti serahkan aja kepada ketua LPM. Saya kemarin ketemu dengan Pak Pepen, tolong diatasi kalau ada hal yang menanyakan, saya selesai. Jadi nggak usah diributkan itu taman, silakan kalau memang selesai. Dan saya bisa dilihat itu apa tuh, pagar-pagar itunya sudah ditanamkan besi itu. Terus hebel nggak boleh dipasang per hari ini. Itu kan pintu sudah saya
pasang itu. Iya. Lumayan Kang Ari biayana. Ya lumayan pasti Pak. Olab, nggak usah tahu masyarakat Ya. tapi olab lah. Olab Kada pasti. lumayan. Karena pranyug lah. Ya. Tapi ya itulah sebuah pengabdian karena saya tidak mau menyebut angka sebetulnya. Apain lah. Betul. Mau berapapun karena namanya infak itu wakaf itu nggak usah dikatakan lah. Oke. Itu yang penting manfaat aja. Itu kan sebuah Ya. belajar. Saya belajar menerima wakafan hektaran, orang juga nggak ada pelangnya. Ya, Saya betul. juga aduh malu deh. Saya baru 0% dari pewakaf juga nggak apa-apa. Jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi mohon izin kepada masyarakat, saya tidak mau disebutkan berapa jumlahnya, pengelolaan ini nggak usah lah. Yang penting manfaat, atau kalau tidak manfaat gampang nggak usah dipakai lah. Iya. Ya nggak masalah. Tapi Iya. sekarang kelihatannya sudah mulai asalnya rumput itu Kang Argi hampir seperti tuur ya, jampang itu. Sekarang Iya, udah bersih iya. kali. Dan dampak ekonomi dampak kebersihan itu di depan desa itu udah bersih. Pak Kades, Pak LPM, bahkan saya semua yang punya toko di sekitar itu, yang punya itu di halaman itu bersih kok. Iya. Setiap Jumat itu ada opsi Jumsi. Jumat bersih kan indah. Betul. Indah. Jadi memang biasa-biasa aja Kang Argi, nggak usah inilah, nggak usah hebat-hebat, sederhana saja lah. Yang bisa dilakukan selang-alang enggak juga selesai. Sudahlah selesai, nggak ada masalah sih. Nggak usah jadi perdebatan, nggak usah jadi apa-apa, biasa aja kok. Orang bekerja tidak ada yang luar biasa. Apakah luar biasa tidak? Enggak juga, biasa lah. Saya juga cuma bukan di sini kan, di sini juga sama. Iya, ikut membangun di masyarakat, nggak ada urusan lah saya bagi saya. Gitu Kang Argi. Oke. Baik, itu mungkin salah satu penjelasan yang cukup detail gitu ya dari Bapak Said Iskandar kenapa ingin membangun desa. Dapat dilihat videonya dari awal sampai akhir. Nah, terima kasih Bapak sama-sama atas waktunya dan juga atas pengabdiannya, dan juga ini motivasi bagi semua warga Cikarang khususnya yang merantau ke kota ya. Silakan untuk balik lagi ke kampung karena kampung membutuhkan kita semua gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.